Shalom sahabat dan saudaraku semua. Nah, pada hari ini saya hendak bicara tentang komunikasi. Memang beberapa hari yang lalu sahabat saya, Faisa dan Yori sudah membahas komunikasi. Namun izinkan saya mengangkat dengan cara dan perspektif yang berbeda. Tak bisa dipungkiri bahwa komunikasi adalah tulang punggung dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita bermasyarakat maupun kehidupan kita dalam sebuah keluarga. Bayangkan sebuah keluarga dengan komunikasi yang buruk, maka kemudian itu menjadi semacam jalan menuju sebuah keretakan keluarga. Ketika komunikasi secara buruk dibangun dalam keluarga, maka niscaya pada suatu saat akan terjadi sebuah ledakan yang besar. Ketika orang tua dengan anak tidak berkomunikasi namun sekedar ngomong gitu ya, yang satu beri perintah, yang satu sekedar menerima atau bahkan menangkis perintah itu, maka tidak terjadi komunikasi selain daripada saling bertukar pendapat, saling bertukar kecaman bahkan gitu ya. Bayangkan antara suami dan istri misalnya, tidak ada komunikasi, yang ada hanyalah saling bertukar suara demi suara, hentakan demi hentakan, maka pada saat itu yang terjadi adalah keterpisahan yang semakin jelas. Dengan kata lain, komunikasi gak sama dengan mengeluarkan pendapat. Komunikasi gak sama dengan mengeluarkan kata demi kata, kalimat demi kalimat dari mulut kita. Karena komunikasi adalah bagian dari kesepakatan bersama di antara 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena tanpanya kita akan terpisah, semacam ada pulau-pulau di antara 1 dan 2 orang lainnya. Komunitas menjadi titik penting dalam komunikasi, karena tanpanya kita sekedar berorasi, sekedar mengeluarkan kata demi kata. Komunikasi pertama-tama perlu dilakukan dan disadari betul terjadi dalam sebuah komunitas atau community. Tanpanya kita hanya akan berada dalam keterasingan kita dan menunjuk yang lain sebagai bagian yang kurang daripada kita. Dengan kata lain, komunikasi menunjukkan banyak hal. Itu bagaimana kita melihat yang lain, bagaimana kita memperlakukan yang lain, bagaimana posisi yang lain di dalam kehidupan dan dari pandangan mata saya. Contohnya paling mudah misalnya gitu ya, ketika komunikasi dengan orang lebih tua, biasanya dalam budaya Jawa kita akan memilih kata-kata yang sopan, kromoinggil. Kita dengan tone yang lemah lembut, bukan dengan tone yang mungkin agak galak gitu ya. Wah, galak sama orang tua, wah bisa berabe gitu urusannya gitu ya. Komunikasi menunjukkan betul posisi kita dalam sebuah masyarakat, posisi kita dalam sebuah komunitas. Sehingga komunikasi menjadi bagian yang teramat penting dan krusial. Dan sebetulnya yang mau saya kritisi pada saat ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sering kali kita anggap kecil dan kita anggap kurang dalam kehidupan kita. Karena tidak jarang kemudian yang terjadi kembali sekedar berorasi atau sekedar berilustrasi sebagai pribadi tanpa melibatkan diri dalam sebuah komunitas yang saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Injil Kristus seringkali disebut sebagai Injil sosial karena dia bicara tentang bagaimana kehidupan kita bersama dengan yang lain. Yogi Karman, seorang teolog yang lama, juga pernah mengatakan bahwa kesalehan pribadi, kesalehan iman selalu perlu diimbangkan dengan kesalehan sosial. Kenapa? Karena itu sejalan dengan apa yang digemakan oleh Kristus, apa yang digaungkan oleh kehidupan iman kita dalam Alkitab. Bahwa gak pernah kehidupan pribadi saya yang saleh tak punya dampak bagi yang lain. Bahwa saya gak mungkin menjadi saleh tanpa harus berkomunikasi dengan yang lain dan melibatkan diri dalam persekutuan dan kesepakatan dengan yang lain. Contohnya adalah ketika dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40, ini ayat yang panjang, tidak akan saya baca. Namun kira-kira menceritakan tentang bagaimana ketika ada orang yang selamat dan tidak selamat dan kenapa dia selamat. Tuhan mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, di ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bayangkan Tuhan mengukur kita, Tuhan menilai kita dari perlakuan kita kepada orang yang paling kecil dalam sebuah masyarakat.
Tuhan mengukur kita, Tuhan menilai kita dari cara kita berkomunikasi dengan orang yang paling kecil dalam komunitas kita, yang dianggap paling kecil dalam komunitas kita. Apakah kita menganggapnya? Apakah kita berbicara dengan sopan? Apakah kita berbicara dengan nada yang baik? Atau jangan-jangan cenderung memerintah, cenderung satu arah, dan kemudian terjebak pada sebuah komunikasi tanpa sebuah faedah apapun juga, sekedar kata demi kata dan tidak lebih daripada itu. Nah, saudaraku semua, ini menarik karena dengan demikian sebetulnya komunikasi dan bagaimana kita melihat diri kita berkomunikasi seperti sebuah memakai cermin. Sehingga bayangkan seperti ini, ketika saya berbicara, apakah kata-kata yang saya keluarkan itu akan menyakitkan hati saya apa enggak ya? Coba saya ngomong dulu sama diri saya sendiri, kira-kira kata-kata saya cukup pedas nggak ya, sampai bisa membuat orang lain menjadi sakit hati. Kita bercermin dari cara kita berkomunikasi, dan dari cara kita memperlakukan orang yang paling kecil. Nah, ini membuat saat saya juga berefleksi bahwa Allah pun juga berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang sama. Dia memperlakukan setiap orang sama di hadapan Tuhan. Betul ya? Dia tidak memperlakukan orang yang lebih kecil dalam masyarakat dengan kamu dapat keselamatan setengah aja lah gitu ya. Tidak ada. Semua mendapatkan hal yang sama. Semua melihat sosok yang sama. Semua dapat memeluk pribadi yang sama, yaitu Kristus. Itulah cara Allah berkomunikasi. Dan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia menunjukkan betul betapa dia menghargai komunitas itu. Dia gak sekedar memberi perintah, namun dia datang dan menyambut kita semua, bahkan mengajak kita semua. Itulah cara Allah berkomunikasi. Sehingga di hari ini, sahabatku semua, mari kita refleksikan bagaimana kita berkomunikasi dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, bagaimana kita melakukannya. Apakah kita sudah melakukannya sebagai sebuah bagian dari komunitas atau sebagai sebuah individu yang berorasi begitu indah? Saya pinginnya ini, saya pinginnya itu. Namun kita lupa kita pinginnya apa, kita butuhnya apa. Apakah selama ini saya berkomunikasi, kamu harus begini, kamu harus begitu. Namun kita lupa kita perlu mengatakan dalam diri kita dan bersama-sama, yuk kita bersama-sama berubah, yuk kita bersama-sama berproses. Apakah selama ini kita lebih sering menunjuk kepada yang lain dan lupa mengatakan marilah kita sebagai sebuah komunitas bersama-sama berjalan dan bersama-sama bertumbuh. Ingatlah, komunikasi dan kata-kata yang terkeluarkan ini ibarat sebuah cermin. Mencerminkan hati kita, namun juga kita bercermin kira-kira apa perasaan kita kalau kita bicara dengan cara seperti itu. Apakah saya sudah memperlakukan yang lain dengan cara yang layak? Atau jangan-jangan saya pilih kasih dalam berkomunikasi yang menunjukkan kita belum sempurna di dalam kasih itu sendiri. Selamat berefleksi saudaraku semua. Kini silakan berdoa secara pribadi, silakan berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah itu kasih duduk dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sebagai individu tidak jarang terjebak dalam pendapat kami pribadi, sehingga lupa untuk melihat yang lain, menghargai yang lain dalam kehidupan kami sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah kebersamaan. Pada hari ini tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami berusaha agar kami tidak berlaku seperti itu, namun kami berlaku sebagai sebuah masyarakat, kebersamaan, komunitas dan bukan individualitas. Jadikanlah kami orang-orang yang mengasihi setiap orang, mulai dari orang-orang yang dianggap kecil dalam sebuah masyarakat ya Tuhan. Tolonglah kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat berkomunikasi dan bukan berorasi. Selamat berkomunitas dan bukan sekedar berindividualitas. Saya nggak tahu ada kata. Tuhan memberkati kita semua. Amin.